Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudina Wang Lestari dengan NPM 24041010042. Di sini saya akan menjelaskan dari topik yang saya pilih. Jadi saya memilih topik yang kedua, yaitu tentang evaluasi transformasi digital dalam studi kasus Dispenduk Capil Kabupaten Malang. Yang pertama, latar belakang. Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah proses kerja dan layanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif. Di Dispenduk Capil Kabupaten Malang, transformasi ini penting karena wilayah layanan yang luas dan kompleks dengan populasi besar serta layanan dokumen dasar seperti KTP, KK, dan akte kelahiran yang volumenya sangat tinggi. Evaluasi dilakukan untuk menilai capaian dan dampak layanan digital, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi strategis peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses masyarakat. Lalu inovasi digital yang telah dilakukan di Dispenduk Capil Kabupaten Malang, yaitu yang pertama ada Malang Melayani. Itu merupakan aplikasi dan website satu pintu untuk pengajuan dokumen kependudukan. Yang kedua ada SIMDUK, yaitu Sistem Informasi Kependudukan Daerah. Itu dashboard real time untuk monitoring data terpadu. Kemudian yang ketiga ada Dukcapil Goes to School atau Village. Jadi tim mobile dengan seperangkat digital mendatangi daerah terpencil atau sekolah-sekolah. Jadi dari pihak Dukcapil datang ke desa atau ke sekolah-sekolah. Kemudian ada drive-thru dokumen, yaitu pengambilan dokumen praktis di titik layanan strategis. Kemudian ada ESIK, yaitu elektronik surat informasi kependudukan, yang artinya penerbitan surat keterangan secara online. Kemudian yang terakhir ada integrasi data dengan OPD lain, yaitu koneksi data dengan Dinas Kesehatan dan Sosial untuk menciptakan layanan yang lebih terpadu. Kemudian dampak pada pelayanan publik. Platform digital memperluas jangkauan ke 45 desa terpencil per tahunnya, meningkatkan akurasi data hingga 98,5% dan memungkinkan akses satu pintu untuk KTP, KK, akte kelahiran, serta surat keterangan online via ESIK. Integrasi data dengan OPD lain seperti kesehatan dan sosial dapat mengurangi duplikasi. Sementara layanan mobile seperti Dukcapil Goes to School or Village dapat menjangkau wilayah pegunungan yang sulit diakses dengan tambahan manfaat pencegahan kontak fisik selama pandemi. Kemudian dampak pada efisiensi birokrasi. Jadi efisiensi anggaran naik 25% melalui penghematan kertas dan logistik. Beban kerja loket turun 40% sehingga sumber daya manusia dapat lebih fokus pada pendataan lapangan dan koordinasi antar instansi menjadi lebih efektif berkat adanya dashboard real-time SIMDUK. Selain itu, otomatisasi proses mengurangi kesalahan manual hingga 70%, mempercepat verifikasi data secara instan, dan meminimalkan waktu tunggu administratif dari minggu menjadi hari, sehingga meningkatkan produktivitas pegawai secara keseluruhan. Kemudian hambatan dan tantangan yang dihadapi. Pertama, yaitu jaringan internet yang tidak stabil di daerah pegunungan atau perbatasan. 2. Kesiapan digital pegawai tidak merata atau masih ketergantungan pada staf tertentu. 3. Yaitu kelompok lansia dan daerah terpencil masih bergantung kepada layanan manual. 4. Yaitu keterbatasan alokasi untuk pemeliharaan sistem dari keamanan cyber. 5. Input data dari tingkat desa atau kelurahan yang masih manual menyebabkan keterlambatan updating. Lalu kemudian ada beberapa rekomendasi strategis yang saya rekomendasikan. Yang pertama, dapat membentuk Satgas Transformasi Digital. Kedua, mengadakan audit rutin, enskripsi data dan kerjasama dengan BSSN. Ketiga, mengembangkan sistem pendukung keputusan atau DSS untuk perencanaan pembangunan. Keempat, yaitu bermitra dengan minimarket, kantor pos, dan BUMDes sebagai pick-up point dokumen. Kelima, program pelatihan berjenjang untuk pegawai dan kader desa. Kemudian yang terakhir, membuka portal partisipasi publik dengan mekanisme feedback loop untuk usul dan evaluasi. Terakhir kesimpulan, yaitu transformasi digital di Dispenduk Capil Kabupaten Malang
telah berhasil meningkatkan akses, kecepatan, dan kepuasan layanan publik melalui inovasi seperti Si Peduli dan berbagai layanan mobile yang lain. Tantangan utamanya bersifat struktural, meliputi kompleksitas geografis, wilayah pegunungan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia digital, serta kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat lansia dan pedesaan. Keberlanjutan transformasi ini memerlukan pendekatan inklusif dan kolaboratif dengan fokus pada tata kelola digital atau digital governance yang solid, layanan berpusat pada warga, serta infrastruktur dan keamanan data yang handal untuk memastikan bahwa program ini dapat bermanfaat secara jangka panjang bagi seluruh populasi. Kemudian ini ada beberapa referensi yang saya pakai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.